Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Hutagalung, NIM 2101170. Mata kuliah Perjanjian Baru. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan tugas saya untuk memenuhi nilai Perjanjian Baru. Dosen pengampu Bu Priska Mandulang MTH. Saya akan menyampaikan materi mengenai latar belakang kitab 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Penulisannya sekitar tahun 51 Masehi. Tujuan kitab 1 Tesalonika ditulis yaitu karena Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dengan tiba-tiba karena penganiayaan orang yang baru bertobat itu hanya menerima sedikit pendidikan mengenai kehidupan Kristen. Ketika Paulus mengetahui dari Timotius mengenai keadaan mereka saat itu, ia menulis surat ini, yaitu untuk mengungkapkan sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan, untuk mengajar mereka lebih jauh tentang kekudusan dan kehidupan yang saleh, dan untuk menerangkan beberapa kepercayaan, khususnya mengenai status orang percaya yang telah mati sebelum Kristus datang. Diagram garis besar surat kiriman Paulus. Histori 1 Tesalonika. Tesalonika terletak sekitar 160 km di sebelah barat daya Filipi. Kota ini adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling termuka dari Makedonia sebelum provinsi Romawi. Di antara penduduk yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa adalah masyarakat Yahudi yang kuat. Ketika Paulus mendirikan gereja Tesalonika, pada perjalanannya misionernya yang kedua, pelayanannya yang berhasil di wilayah itu dihentikan sebelum waktunya karena permusuhan kalangan Yahudi. Pada Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Karena terpaksa meninggalkan Tesalonika, Paulus pergi ke Berea, di mana sekali lagi pelayanan singkat yang berhasil dihentikan oleh penganiayaan yang timbul karena orang Yahudi yang mengikuti dia dari Tesalonika. Pada Kisah Para Rasul 17 ayat 10-13. Kemudian Paulus pergi ke Athena pada Kisah Para Rasul 17 ayat 15-34, di mana Timotius bergabung dengannya. Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyelidiki keadaan jemaat yang masih muda itu. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1-5. Sedangkan Paulus pergi ke Korintus pada Kisah Para Rasul 18 ayat 1-17. Setelah menyelesaikan tugasnya, Timotius pergi ke Korintus untuk melaporkan pada Paulus mengenai gereja di Tesalonika pada 1 Tesalonika 3 ayat 6-8. Sebagai tanggapan atas laporan Timotius, Paulus menulis surat ini mungkin 3-6 bulan setelah gereja itu dimulai. Ciri-ciri dari kitab 1 Tesalonika. Ciri yang menandai surat ini adalah salah satu dari kitab Perjanjian Baru yang pertama ditulis. Itu berisi bagian-bagian penting mengenai orang-orang kudus yang sudah mati yang dibangkitkan oleh Allah ketika Kristus kembali untuk mengangkat gereja pada 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, dan tentang hari Tuhan pada 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Kelima, pasal ini berisi petunjuk tentang kedatangan Kristus dan artinya bagi orang yang percaya pada 1 Tesalonika 1 ayat 10 dan 1 Tesalonika 2 ayat 9, 1 Tesalonika 3 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Surat ini memberikan wawasan yang unik mengenai kehidupan gereja tahun 50-an yang belum dewasa tetapi penuh semangat dan mengenai mutu pelayanan Paulus sebagai perintis pemberitaan Injil. Setelah memberi salam kepada jemaat itu, pada 1 Tesalonika 1 ayat 1, Paulus dengan sukacita memuji jemaat Tesalonika
atas semangat dan iman mereka yang tabah di tengah segala penderitaan. Pada 1 Tesalonika 1 ayat 2-10 dan 1 Tesalonika 2 ayat 13-16. Paulus menanggapi kecamatan dengan mengingatkan mereka akan kemurnian motivasinya. Pada 1 Tesalonika 2 ayat 1-6, kesungguhan kasih dan perhatiannya terhadap mereka. Pada 1 Tesalonika 2 ayat 7-8 dan 1 Tesalonika 2 ayat 17-20 dan 1 Tesalonika 3 ayat 1-10 serta kelakuan yang jujur di tengah mereka. Pada 1 Tesalonika 2 ayat 9-12. Paulus menekankan keperluannya dan kepentingannya kekudusan dan kekuasaan dalam kehidupan Kristen. Orang percaya harus kudus. Pada 1 Tesalonika 3 ayat 13 dan 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 dan pada 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Dan Injil harus disertai kuasa dan pernyataan Roh Kudus. Pada 1 Tesalonika 1 ayat 5, Paulus mendorong jemaat itu supaya jangan mereka memadamkan api roh dan meremehkan perkataannya, khususnya nubuatan. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Tema yang menonjol adalah kedatangan Kristus untuk membebaskan umatnya dari murka Allah di atas muka bumi ini. Pada 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan pada 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Rupanya beberapa orang jemaat sudah meninggal sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keikutsertaan mereka dalam keselamatan terakhir yang akan dinyatakan ketika Tuhan datang. Oleh karena itu, Paulus menerangkan rencana Allah bagi orang kudus yang sudah dipanggil pulang bila Kristus kembali bagi gerejanya. Pada 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan menasehatkan mereka yang masih hidup tentang pentingnya kesiagaan ketika Kristus datang. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Paulus menutup surat ini dengan berdoa untuk kekudusan dan pemeliharaan mereka. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.